Kocak, si gundul dikejar petugas gara-gara jualan cilok di sirkuit Mandalika. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Terlihat bahwa pria yang identik dengan kesan petualang ini sedang menjajakan dagangan pada orang-orang yang sedang bekerja mencangkul tanah di kawasan sirkuit Mandalika. Sesaat kemudian, satu unit mobil patroli perlahan mendekati si gundul. Panik, Heru pun kelabakan menyalakan motor. Untungnya berhasil. Ia pun lantas tancap gas untuk kabur, memicu gelak tawa dari beberapa orang yang ada di lokasi. Momen lucu itu terjadi di sirkuit Mandalika, venue MotoGP Indonesia baru-baru ini. Hal ini terungkap dari unggahan akun Facebook Retropolis yang memperlihatkan seorang sedang asik jualan makanan cilok. Orang tersebut bukan orang biasa, melainkan Heru Gundul alias si gundul pada acara Trans TV swasta, Jejak si Gundul. Pada video tersebut terlihat si gundul sedang asik menjajakan dagangannya kepada orang-orang yang sedang bekerja mencangkul tanah di kawasan sirkuit Mandalika. Kemudian dari kejauhan ada mobil patroli yang perlahan mendekati si gundul. Ketika sudah dekat dan sirine berbunyi, si gundul yang memakai penutup kepala warna kuning ini langsung bergegas kabur. Si gundul sempat panik saat menyalakan motornya, namun akhirnya berhasil lolos dari kejagaan petugas yang bergerak cepat turun dari mobil dan mengejarnya. Si perekam dan beberapa orang di sana tertawa terbahak-bahak melihat kelakuan si gundul pada video ini. Seperti diketahui, kawasan Mandalika terus menjadi bahan berita setelah menggelar kejuaraan dunia Superbike tahun lalu. Kemudian tes pramusim MotoGP Mandalika pada 11 hingga 13 Februari. Kemudian event MotoGP Indonesia 2022 pada Maret mendatang. Hingga berita ini diturunkan, unggahan video si gundul yang heboh di Facebook itu sudah mendapat 1.800 like lebih, 340 komentar, serta 2.866 kali dibagikan. Padahal petugasnya cuma mau beli cilok Mandalika, tulis akun Retropolis. Sebetulnya jangan diobrak, kasihan. Kasih tempat suruh jualan. Pasti bolehnya kalau sudah nyoba pentolnya pasti ketagihan, sahut akun Jeep Club SBY2. Padahal ini kearifan lokal ya om, tulis akun Porbay Bani Andriansyah. Begini nih video si gundul yang dikejar petugas di Mandalika. CEO Dorna lakukan pengukuran perbaikan aspal, ungkap situasi MotoGP Mandalika. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. CEO Dorna Sport, Carmelo Ezpeleta, mengungkap sirkuit Mandalika jelang menggelar balapan MotoGP Mandalika 2022 pada 18 hingga 20 Maret mendatang. Dalam wawancara dengan Sky Sport Italia, Ezpeleta mengatakan pihaknya sudah melakukan evaluasi usai digelarnya tes MotoGP Mandalika pada 11 hingga 13 Februari lalu. Kami melakukan banyak evaluasi. Tes MotoGP Mandalika itu bukan hanya penting untuk pembalap dan sepeda motor, tapi juga bagi sirkuit Mandalika, ujar Ezpeleta dalam wawancara dengan Guido Meda. Kini beberapa tikungan sirkuit Mandalika tengah dalam pengerjaan perbaikan. Tim dari Australia turun tangan melihat kondisi aspal sirkuit Mandalika, tepatnya tikungan samping pedok sirkuit Mandalika. Kini telah dilakukan pengukuran oleh 3 orang dari Australia. Kini Anda bisa melihat evaluasi dan teknik yang tepat untuk rombak aspal sirkuit Mandalika. Tak semua aspal sirkuit diperbaiki.
Di tikungan 17 ini, lintasan agak terdapat sedikit tanjakan yang bisa mempersulit para pekerja. Dan nantinya aspal akan dipangkas dengan alat canggih yang sudah datang di sirkuit Mandalika. Alat ini memiliki keakuratan dalam pemangkasan aspal yang cukup mumpuni. Sebelumnya, Wakil Presiden Direktur Mandalika Grand Prix Association Cahya Diwanda mengatakan, pengaspalan ulang sirkuit Mandalika akan dimulai pada Kamis 24 Februari. Sudah dimulai proses kedatangan alat berat dan bahan-bahannya. Sekarang sudah proses awal perbaikan, tapi refusing aspal ulang akan dimulai pada 24 Februari, kata Cahyadi kepada cnnindonesia.com. MGPA dan ITDC punya waktu 7 hari sebelum MotoGP Mandalika 2022 untuk menyelesaikan semua perbaikan sirkuit Mandalika. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, pembalap dan tim pendukung acara MotoGP akan diselenggarakan pada Maret 2022 di Mandalika diperkirakan mencapai 2.500 orang. Perkiraan official crew dan pembalap untuk MotoGP pada Maret 2022 di Mandalika sebanyak 2.500 orang, katanya di Jakarta. MotoGP 2022 sendiri akan dimulai pada 4 Maret dengan seri pertama diselenggarakan di Qatar dan dilanjut di seri kedua mulai 18 sampai 20 Maret di Mandalika. Untuk tes pramusim telah terselenggara pada 11 hingga 13 Februari lalu di sirkuit Mandalika yang dihadiri oleh 24 pembalap, 12 tim lebih kurang 600 orang official. Airlangga menuturkan, official test terselenggara dengan mengedepankan penerapan prokes yang ketat sesuai Surat Edaran Satgas COVID-19 nomor 5 tahun 2022. Patung Jokowi naik motor telah dikirim ke sirkuit Mandalika jelang MotoGP Indonesia 2022. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang sedang naik motor custom dipatungkan untuk dipajang di sirkuit Mandalika. Nantinya patung orang nomor 1 di tanah air itu bisa dilihat dunia saat gelaran MotoGP Mandalika 2022. Ini merupakan karya seni seniman dan pematung ternama asal Bali, Inyo Manuarta. Patung Jokowi naik motor diketahui terbuat dari tembaga kuningan yang memiliki tinggi 3,6 meter dan panjang 6 meter. Pemasangan rangka untuk pengemasan patung Jokowi naik sepeda motor dilakukan di North Sculpture Park, Bandung, Jawa Barat pada Jumat 18 Februari 2022. Dilaporkan bahwa pada saat itu pula karya ini akan dikirim ke sirkuit Mandalika melalui jalur darat. Nyoman sendiri memiliki beberapa ideologi terhadap patung Jokowi naik motor ini. Menurutnya, patung tersebut melambangkan tentang kinerja dalam pembangunan negara dan sosok pemimpin yang menghargai produk dalam negeri. Sedangkan untuk motor yang dikendarai Jokowi di patung tersebut adalah Kawasaki W175 Custom karya Kotras Garage. Sepeda motor ini pernah dikendarai sang presiden di sirkuit Mandalika beberapa waktu lalu. Kawasaki W175 Custom ini memiliki spesifik menarik, seperti penggunaan aluminium pada flag bagian depan dan belakang, upside down Yamaha X-Brake di fork depan, lampu depannya menggunakan Daymaker 5,75 inci, dan setengahnya merupakan model custom burger. Patung tersebut dikirim dari Bandung pada Sabtu malam 19 Februari 2022 menuju sirkuit Mandalika. Sedangkan dinaikkan ke truk akan diberangkatkan malam ini, kebetulan sudah selesai, kata Inyoman Warta dikutip dari Tribun Lombok. Inyoman Warta mengatakan, pengepakan patung Jokowi dibagi dua. Kalau tidak bagi ketinggiannya, tidak muat di kapal, ungkapnya. Inyoman Warta menambahkan, pengiriman patung Jokowi menuju Lombok melalui jalur darat. Pengiriman melalui jalur darat, setelah itu penyeberangan di Banyuwangi langsung ke Lombok. Mudah-mudahan cepat sampai pengirimannya dan cuacanya bagus, sebut Nyoman Warta. Patung Presiden Jokowi sedang menaiki sepeda motor custom miliknya akan dipasang di sirkuit Mandalika. Patung tersebut akan ditempatkan di pintu masuk sebelah kanan sirkuit Mandalika.
Patung ini merupakan karya seniman patung ternama asal Tabanan, Bali, Nyoman Nuarta. Patung Jokowi akan memberi warna tersendiri di ajang MotoGP Indonesia 2022 yang akan digelar pada 18 hingga 20 Maret mendatang.